Salah. Kalau masih ada dendam kesumat tak bisa. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara. Naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk. Ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka, nampaknya pisau silet di tepi penjara. Hamka, ambil pisau silet itu, potong saja ke tanganmu. Tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk, di Masjid Al-Azhar kau bergelar buya, doktor dari Al-Azhar. Tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu saking sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Buya Hamka ketika mau meninggal minta bawakan, nak tolong ambilkan Tasawuf Modern, aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah Buya Hamka sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka keluar. Buya Hamka tetap berdakwah, jadi imam ceramah. Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secari kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertas ini. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati juga. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka ini? Mau tak? Mau Buya Hamka. Di situ kesal saya tutup buku itu. Kok mau dia? Kok mau Buya Hamka? Andai saya lah itu disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustadz Abdul Somad, cari Ustadz Abu. Aku tak mau, sampai mati takkan ku solatkan. Barulah saya sadar betapa lembutnya hati Buya Hamka, lunak Buya Hamka. Dia tak pernah di Al-Azhar, sekalipun dia tak pernah Azhar, tapi Al-Azhar memanggil dia, memberi dia gelar doktor. Tak pernah kuliah di Azhar. Ustadz Somad 4 tahun di Azhar, balik LC. Sadar diri, aku tak selevel. Hamka luar biasa. Difitnah, bersebar info seluruh Indonesia bahwa Hamka plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Ditulis di harian Lekra, PKI punya. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantatur, Pram. Buya tak melawan, diam. Akhirnya isu itu hilang, PKI jatuh, NKRI tetap tegak berdiri, dan tak lama sesudah itu datang perempuan bermata sipit dengan suaminya mu'alaq, mau masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya. Enggak. Dia mau masuk Islam. Kata Buya, kamu ini siapa? Saya disuruh ayah saya kemari Buya. Untuk apa? Supaya suami saya ini calon masuk Islam, belajar Islam sama Buya. Nama ayah kamu siapa? Pramudia Anantatur. Begitu cara Pram minta maaf. Dia tak datang ke rumah Hamka. Anak menantunya disuruhnya belajar Islam. Dan Hamka mengajar menantu Pram itu sampai paham Islam. Lembut hati Hamka. Padahal fitnah luar biasa. Andai saya lah jadi Hamka waktu itu. Datang orang mau belajar Islam, sampai mati takkan kuajar. Kau cari aja ustaz lain. Itu ustaz di MDI 1000 orang, di IKMI ada 600 orang. Panas hatiku. Karena kalau hati kita panas, ngajar orang tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita marah. Tapi ternyata marah Hamka itu melebur bersama apa? Maaf, tak berkesan. Kalau masih berkesan, berbekas, bukan maaf namanya. Saya maafkan dia Pak Ustaz, tapi untuk datang ke rumahnya rasanya 2030 lah Pak Ustaz. Belum, itu belum maaf. Tak ada contoh. Nanti kalau saya sebutkan Nabi, orang, itu kan Nabi. Saya sebutkan Abu Bakar, itu kan Abu Bakar. Mana orang kita? Hamka, orang awak bana dari Maninjau. Bisa dia memaafkan. Luar biasa Haji Abdul Malik. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah. Hamka itu pemarah. Waktu dia pergi haji naik kapal, berhentilah kapal di pelabuhan Padang.
Sampai di pelabuhan mau sholat, ada pegawai kapal melarang sholat. Mau ngadu mereka ke Buya. Buya, ya ini ada pegawai kapal melarang sholat berjamaah. Katanya tak ada sholat berjamaah di kapal, sholat aja di kamar masing-masing. Oh, bangkit Buya Hamka. Mana orangnya? Ini amak ang kurang aja, apa ang kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Itu asli, tak saya robah bahasanya. Buka buku judulnya Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka. Dia ikut melaksanakan haji, naik kapal dan menengok Buya Hamka marah luar biasa. Jadi Hamka itu ada saatnya dia marah, ada saatnya dia lunak, ada saatnya dia berkonfrontasi, ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunut subuh, lembut hati Buya Hamka. Diundang oleh orang NU di Jember, diangkatnya tangan, Allahumma hdina fiman hadain, amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah. Muhammadiyah tak berkunut, tapi hatinya lunak menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI, oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia untuk menyambut Paus Paulus, tak mau deh. Ayolah Buya, kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap Paus. Tidak. Kenapa Buya tak mau? Bagaimana aku bersalaman dengan orang yang sudah mengkristenisasikan anak bangsaku? Tak mau dia. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu Alam Shah Prawira Negara tertekan karena presiden menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Hamka keras berprinsip, tapi saat-saat memaafkan dia dulu. Saya tadi begitu sampai naik bot, Ustadz Henry nanya sama Habib Abdurrahman, Habib, ya ini masjidnya Habib? Bukan, masjidnya di belakang, kata Habib. Ini madrasah. Sampai dalam masjid, saya tengok masjid, nampaknya kalau gini kultum aja lah 5 menit. Jamaah membeludak di luar. Lalu kenapa Ustadz Somad bisa bersemangat berapi-api sekarang ini? Allah mau menunjukkan, Abdul Somad, tadi waktu kau masuk kemari itu kan yang terlintas di hatimu, bahwa kau tak semangat karena masjid ini kecil, bahwa kau tak semangat karena jamaah ini tak banyak. Buktinya ku kasih kau semangat, bangkit juga semangat engkau kan? Tidak ada yang membangkitkan semangat kecuali mendekatkan, mengkonekkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Langsung Nabi Muhammad menjawab dari kota Madinah, wa alaikassalam ya Abdus Somad wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang membuat kita semangat di waktu pagi. Jadi kalau kehilangan semangat, wahai saudara-saudaraku yang sudah divonis kena COVID, yang sekarang sedang berada di karantina mandiri di rumah atau di karantina di rumah sakit, kalian tidak akan bangkit semangat dengan vitamin. Kalian makan sama bungkus-bungkusnya, nggak akan bangkit semangat. Nggak akan bangkit semangat karena minum apapun. Yang membangkitkan semangat kalian memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Percaya kalian, alhamdulillah. Tak percaya kalian, tengok, tak akan berubah kalian jadi negatif, positif sampai mati. Tidak ada yang membangkitkan semangat. Perjalanan hidup Abdul Somad di tengah dikelilingi musuh, macam-macam orang mengusir, membenci, menyantet, macam-macam niat buruk orang, dicabutnya pisau dalam ruangan kecil, hanya 20 orang saja di negeri yang tak Islam. Mana Abdul Somad? Biar kami bunuh Abdul Somad. Keliling mereka sudah di luar, videonya viral ada di YouTube. Mana Abdul Somad? Apa yang saya lakukan di dalam itu? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat. Kecil mereka itu nampak. Setelah saya pulang ditonton orang kampung halaman, tak ada ustaz takut sikit pun, tak ada ustaz cemas sikit pun. Tidak. Apa yang membuat ustaz takut? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Mereka tegak berotot besar. Negeri itu bukan negeri Melayu, negeri itu bukan negeri Islam,
Mereka mencabutkan tongkatnya, pisau di dalamnya. Mana Abdul Somad itu? Mana anti NKRI itu? Mana di anti Pancasila itu? Kata mereka, sikit pun tak ada rasa takut. Siapa yang menghilangkan rasa takut itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau Ustadz berdoa, Ustadz pejamkan mata, apa yang Ustadz bayangkan? Saya sedang membayangkan saya sedang duduk di samping raudhah makam Rasulullah SAW. Saya kalau pergi umrah, saya duduk di dalam taman raudhah, tepat pas di samping kepala Rasulullah SAW. Maka setiap saya berdoa, saya ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Atawassalu bika, aku memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada engkau ya Rasulullah. Aku tak layak menghadap Allah, dosaku banyak, aku hina, mataku penuh dengan dosa, aku pelaku maksiat. Tapi aku yakin dan percaya, karena melalui namamu kusebut, pasti Allah akan memperhatikan aku.